makanya Gamki sangat kecewa sebenarnya. Kok balap liar itu sepertinya ditinggalkan gitu saja. Iya, Jadi dibiarkan tradisi dia, balap iya. liar itu dibiarkan terjadi dalam kota Ambon. Ya akibatnya balap liar terjadi dalam kota Ambon, ya konfliknya seperti itu terjadi. Itu yang disayangkan ketika ada momen, ada race, ada yang resmi lah seperti road race, ada drag, itu tidak ikut. Nanti setiap hari malam yang seharusnya waktu road race itu kan itu momen yang paling bagus lah untuk supaya bisa meningkatkan prestasi lewat, kalau memang hobinya memang motor balap. Halo saudara semua, kembali lagi di Studio Lautan Teduh Universitas Patimura, masih dalam program podcast Lautan Teduh. Kali ini kita kedatangan tamu dari Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia Provinsi Maluku, bersama dengan Ketua DPD-nya Bung Dr. Samuel Retiau SPD MPD, menyikapi kejadian bentrok dua pemuda yang kemarin. Untuk itu di hari spesial ini kita mendatangkan Ketua Gamki agar supaya kita bisa bincang-bincang terkait dengan kepemudaan atau terkait dengan masalah kemarin yang barusan saja terjadi. Untuk itu mari kita sapa, kita punya tamu spesial di hari ini, Bung Samuel Retiau. Selamat baku dapat di Studio Lautan Teduh, Bung Sam. Selamat baku dapat lagi. Apa kabar nih, Bung Sam? Kabar baik. Iya. Kita mengucapkan terima kasih dari Lautan Teduh, Bung Sam bisa boleh meluangkan waktu sama-sama dengan ketemu di Studio Lautan Teduh. Ketemu mau bincang-bincang terkait masalah kemarin nih, Bung Sam. Itu memang menarik itu. Iya. Kalau menurut Bung Sam sendiri terkait dengan permasalahan kemarin itu, dari sudut pandang Gamki sendiri bagaimana, Bung Sam? Iya. Jadi yang pertama dulu sebelum beta coba menjawab itu, atas nama keluarga besar DPD Gamki Maluku, atau mau mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru buat saudara semua yang ada di Provinsi Maluku secara keseluruhan. Semoga katong bisa melewati tahun 2025 ini dengan segala baik. Amin. Nah, mungkin itu yang pertama. Lalu yang kedua terkait dengan masalah yang kemarin itu, memang kami sangat prihatin, sangat prihatin sekali. Ada beberapa catatan penting yang sebenarnya harus menjadi koreksi bagi semua elemen yang ada di Provinsi Maluku ini. Betul. Dan Gamki Provinsi Maluku sangat memberikan perhatian serius terkait dengan kerusuhan yang terjadi kemarin ya, pada hari Minggu. Yang pertama mau dijelaskan bahwa Maluku ini sebenarnya harus berkata dengan jujur, kita sudah pernah punya luka dan tidak boleh dihindari, tidak boleh ditutup-tutupi, harus bisa dijelaskan kepada semua anak-anak muda, katompung adik-adik yang baru mulai berkembang, yang mungkin pada saat itu tidak sama sekali tidak merasakan luka konflik yang pernah dialami oleh masyarakat Maluku. Nah, itu yang pertama kali harus diingatkan dulu. Nah, akibat daripada konflik itu kan sebenarnya dia telah melahirkan segregasi sosial. Jadi potensi yang paling laten pasca luka yang pernah dialami di tahun 99 itu telah mengkotakan antara komunitas Islam dengan komunitas Kristen. Nah, akibat dari terkotak-kotaknya masyarakat Islam dengan masyarakat Kristen dari lokasi pemukiman ini yang mengakibatkan muncul pemicu. Jadi ketika ada pemicu apa, dia akan melahirkan konflik dalam masyarakat. Apalagi mau dikatakan dengan jujur, stereotip, prasangka sampai dengan sekarang ini ya, kita berusaha untuk masyarakat Maluku, Gamki memberikan apresiasi karena itu sudah mulai makin hari makin berkurang, dan ya kita berhasil keluar dari itu.
Jadi menaruh kepercayaan kepada saudara-saudara kita yang beragama Muslim, dan saudara-saudara kita yang beragama Muslim juga berhasil menaruh kepercayaan buat saudara-saudara yang beragama Kristen. Tapi stereotip itu masih sampai dengan sekarang ini juga masih ada. Dan ketika ada muncul potensi sedikit, maka itu lalu simbol-simbol itu lalu bisa terbawa dan pada akhirnya muncul ya kerusuhan-kerusuhan gitu yang sebenarnya kita tidak inginkan sama sekali. Benar, Bung Sam. Kalau yang kemarin kita lihat kan penyebabnya itu kan gara-gara apa namanya, balap liar dan miras itu tuh, Bung Sam tuh. Itu kira-kira pengaruh, kan ketong lihat tuh hampir tiap saat tuh kan, kalau kita lihat perkembangan tiap malam minggu lah, hari Sabtu itu kan terjadi apa namanya, balap-balap liar hampir sebagian kota. Terus ini yang disayangkan di bawah pengaruh minuman keras ini, Bung Sam. Kira-kira Gamki melihatnya seperti apa? Jadi ada beberapa hal yang perlu dilihat kembali di tahun 2025. Yang pertama, balap liar ini bukan hal yang baru sebenarnya. Bukan hal yang baru, malah di tahun kemarin itu di belokan di seputaran Bandung Mandiri itu ada kecelakaan laka lantas juga di situ, di Batu Meja, akibat dari balap liar itu. Dan beta melihat ada penanganan pihak kepolisian, tapi setelah selesai ada penjagaan pihak kepolisian, balap liarnya sudah tidak ada. Tapi ketika pihak kepolisian lengah, balap liar itu muncul datang lagi. Nah, dan ini bukan baru pertama kali, ini sudah terjadi beberapa kali, sudah berulang-ulang kali. Dan kalau sampai sudah terjadi berulang-ulang kali, harus ada langkah-langkah konkret. Benar. Harus ada langkah-langkah konkret, karena balap-balap liar yang ada ini, yang terjadi ini, sebenarnya sudah membentuk kelompok. Jadi kelompok-kelompok balap liar ini dia sudah terbentuk di masing-masing daerah gitu. Jadi saling mengundang balap liar yang pada akhirnya dia bisa memicu yang namanya dengan konflik. Karena itu kasus kemarin itu kami dari DPD Gamki Maluku memberikan pernyataan sangat tegas. Kami berharap buat pihak kepolisian, dalam hal ini Pak Kapolda, Pak Kapolres, untuk betul-betul bisa mengevaluasi kinerja pihak kepolisian. Jadi bisa mengontrol sehingga sudah tidak ada lagi yang namanya dengan balap-balap liar. Lalu ada beberapa kasus yang kita temukan, ternyata yang balap liar ini semuanya rata-rata siswa SMA. Benar. Siswa SMA yang juga belum memiliki SIM, belum cukup jadi umur. belum cukup umur. Lalu ada yang terlibat balap liar, tapi mereka juga sudah mengkonsumsi miras. Benar, minuman keras ini yang sebenarnya dia yang pasti akan berdampak pada yang pertama, dia akan ini dulu kecelakaan tunggal buat yang bersangkutan. Yang kedua, dia pada akhirnya memberikan dampak ke orang lain juga. Ada kecelakaan yang pada akhirnya berdampak ke orang lain. Lalu yang ketiga ya seperti kasus yang terjadi di hari Minggu kemarin. Akibat kecelakaan lalu dipukul oleh massa, lalu dia ditarik, pada akhirnya muncul konflik antar komunitas geng motor gitu ya, geng motor yang pada akhirnya juga ditarik. Jadi simbol-simbol agama itu pada akhirnya ditarik pada saat kerusuhan kemarin itu. Nah, satu hal yang sebenarnya menarik, Ade, ini yang harus bisa dijelaskan kepada anak-anak muda, bahwa mari sama-sama kita jaga Maluku. Betul. Karena tugas menjaga Maluku ini bukan saja tugas pihak kepolisian, aparat kepolisian dan TNI dan Polri, bukan. Tapi semua orang, semua masyarakat yang hidup di Maluku ini punya tanggung jawab moral yang sama untuk bagaimana menciptakan Maluku ini damai. Betul. Kita sudah berhasil keluar di catatan sejarah kelam kita di 99 itu. Itu menunjukkan bahwa kita mampu mengelola konflik dengan baik.
Dan karena itu makanya semua anak-anak muda yang ada di sini harus tahu apa catatannya, catatan kelam kita di lalu itu seperti gimana, lalu bagaimana kita menempatkan kita punya diri, bagaimana kita membangun hubungan silaturahmi dengan orang lain, bagaimana kita bisa membuka diri dengan orang lain. Lalu ketika ada konflik, jangan sekali-kali membawa simbol-simbol agama. Tidak boleh. Iya, membawa simbol-simbol agama itu yang pada akhirnya dia memicu berdampak pada konflik sarah. Apalagi yang kemarin itu sampai pengrusakan terhadap rumah ibadah. Iya. Nah itu yang kami dari DPD Gamki Maluku sangat menyayangkan itu terjadi. Nah catatan buat adik-adik saya yang ada yang terlibat, tolong kalian sama sekali tidak merasakan konflik itu. Dan karena itu simbol-simbol agama merusak rumah-rumah ibadah dan lain sebagainya itu jangan. Kalau ada masalah diselesaikan dengan cara baik-baik. Itu yang harus bisa diingat. Betul. Karena kalau sampai simbol agama dibawa, saya takut jangan sampai pada akhirnya kita muncul konflik sosial generasi ketiga di provinsi Maluku. Benar. Kalau yang kemarin beta lihat ini kan rata-rata yang terlibat dalam konflik ini rata-rata pemuda. Iya betul. Anak-anak muda, ABG yang SMA ini kan dorang kalau ketemu lihat kan dorang ini lahir di atas tahun konflik. Betul. Konflik sudah selesai baru dorang lahir. Jadi tidak memang betul yang tadi Bung Sam bilang bahwa tidak merasakan konflik yang pernah terjadi di kita punya sejarah kelam yang lalu di Maluku itu seperti apa. Jadi ketika hal ini terjadi ya beta cukup apresiasi kemarin ada konten-konten yang naik di TikTok di media sosial bahwa betul. Dari ketemu punya saudara-saudara Muslim, dari ketemu punya saudara Kristen juga menghimbau, malah langsung menghimbau bahwa tidak ada guna lah untuk ketemu kaco-kaco, sing ada guna begitu, sing ada guna kaco-kaco. Terus ada dari ketemu punya tokoh-tokoh agama juga kan kemarin sempat menghimbau lewat media-media sosial begitu Bung Sam. Kalau menurut Bung Sam sendiri sebagai ketua Gamki Maluku, peran atau langkah konkret lah, langkah konkret yang sudah Gamki lakukan terkait dengan kasus kemarin. Jadi Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia khusus untuk DPD Gamki Maluku dari tahun kemarin pasca dilantik itu beta sampaikan buat teman-teman bahwa menjaga Maluku ini tetap damai itu menjadi tanggung jawab kata orang. Dan karena itu kata orang harus terus ada untuk menyampaikan seruan damai kepada semua orang yang ada di Provinsi Maluku. Karena Gamki juga berkepentingan. Kemarin pada saat Gamki membuat yang namanya deklarasi pemilu damai, beta bilang Gamki berkepentingan untuk menjaga Maluku tetap damai. Karena 5-10 tahun ke depan ya anak-anak muda Maluku ini yang dibesarkan dari semua organisasi kepemudaan yang ada di Provinsi Maluku ini, baik itu Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia, GMKI, HMI, PMKRI, Banser NU, Muhammadiyah dan lain sebagainya, itu mereka lah yang menjadi tokoh-tokoh orang-orang yang nanti akan meneruskan pembangunan di Provinsi Maluku ini. Dan karena itu makanya itu merupakan tanggung jawab moral bagaimana kata orang hadir sebagai orang-orang yang terus menyuarakan, jadi terus melakukan yang namanya dengan provokasi damai. Betul. Seperti kita punya tokoh provokator damai, Pendeta Jeki Manuputi dan Pak Abidin Wakano. Nah, dua orang tokoh itu yang harus kata orang coba cermati pikiran-pikiran mereka dan orang membentuk kelompok-kelompok untuk terus memprovokasi damai bahwa Maluku ini sudah merupakan salah satu provinsi yang ada di Indonesia yang punya tingkat toleran yang sangat tinggi. Betul. Jadi tanpa membedakan suku, agama, budaya, apalagi itu irisannya sudah membentuk yang namanya dengan piala gandong. Itu sangat kuat sekali. Dan
nilai-nilai itu yang sebenarnya harus ditanamkan pada generasi muda. Betul. Jadi mereka harus paham nilai-nilainya, mereka harus tahu sebenarnya apa yang harus dilakukan, sehingga kedepannya ya catatan kelam potensi yang sudah ada di dalam masyarakat Maluku ini bisa terkelola dengan baik, yang pada akhirnya tidak memunculkan konflik sosial generasi ketiga di dalam kehidupan masyarakat Maluku. Sebenarnya dasarnya tuh di situ. Kalau menurut Bung Sam sendiri terkait dengan kasus kemarin, kan pasti Gamki punya pendekatan-pendekatan tersendiri lah, betul, untuk terlebih khusus untuk pemuda, untuk ketemu punya apa namanya generasi Gen Z ini nih. Kalau dari Gamki sendiri pendekatannya seperti apa? Jadi tanggal 16 besok ini akan ada pleno Dewan Pimpinan Daerah. Januari besok. Iya, untuk implementasi program di 2025. Ada beberapa program yang menarik yang kami akan bekerja sama dengan pihak kepolisian. Untuk bagaimana membentuk yang namanya dengan karakter pemuda. Jadi bicara mengenai Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia itu, orang secara keseluruhan ketemu punya tiga bentuk gerakan. Jadi ada yang namanya dengan gerakan profesi, lalu ada yang kedua yang namanya dengan gerakan advokasi, lalu yang ketiga itu bagaimana pengembangan sumber daya manusia itu sendiri. Nah, dari aktivitas Gerakan Angkatan Muda Kristen, orang akan berusaha untuk merangkul punya adik-adik. Itu yang pertama dulu. Jadi kegiatan-kegiatan yang menjadi ide besar Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia melalui kegiatan-kegiatan pembinaan mental spiritual, kegiatan-kegiatan pelatihan, kegiatan-kegiatan seminar dan lain sebagainya di 2025 yang akan dilakukan oleh DPD Gamki Maluku. Dan pelibatan OKP juga ada, baik itu teman-teman yang beragama Islam maupun OKP nasional secara keseluruhan. Diharapkan itu dapat menumbuhkan nilai-nilai kebersamaan di kalangan pemuda di masyarakat Maluku, di Maluku secara keseluruhan. Jadi penting menanamkan nilai-nilai kebangsaan, penting menanamkan nilai-nilai budaya Pela Gandong itu, sehingga memang apa yang menjadi potensi yang terwariskan akibat konflik yang pernah dialami oleh masyarakat Maluku di tahun 99 itu minimal bisa terminimalisir. Betul. Jangan sampai potensi yang besar yang tadi sudah beta sampaikan itu, potensi besarnya adalah konflik telah mewariskan segregasi sosial. Berdasarkan lokasi pemukiman penduduk. Jadi yang Islam ya Islam, yang Kristen ya Kristen. Nah, ketika ada masalah sedikit yang tidak mampu terkelola, nah, makanya di sini peran masyarakat secara keseluruhan dan peran kepolisian memang betul-betul harus bisa memainkan peran itu dengan baik. Jadi ketika ada masalah yang tidak berhasil terkelola, maka masalah ini akan berubah menjadi konflik antar agama. Betul. Nah, jangan sampai betul, harus dihindari, betul Musa. Kalau kita lihat kemarin itu kan sampai, padahal cuma masalah kecil toh Bung Sam. Dia bisa melebar sampai kayak begitu. Apalagi kemarin kan hari Minggu, kalau di Ketompung di hari Minggu kemarin kalau sing salah itu kan mau pelantikan, mau pentabisan penatua dan diaken untuk sinode Gereja Protestan Maluku secara keseluruhan. Kalau sangat disayangkan juga Bung Sam toh. Betul. Sampai di Silo itu kan kalau sing salah tidak jadi Kak Bung Sam Kak? Ibadah pertama yang pertama itu tidak berhasil dilakukan. Dan itu sangat DPD Gamki Maluku sangat prihatin dengan kondisi yang dialami. Ketika masuk momen-momen besar gereja, kami berharap dari
pihak kepolisian bisa melakukan pengamanan itu. Yang menjadi pertanyaan besarnya adalah kenapa di momen gereja Protestan Maluku yang sebesar ini itu masih terjadi bisa terjadi konflik gitu. Seperti begitu. Gitu antara anak-anak muda gitu ya. Nah, sebenarnya potensinya sudah bisa teridentifikasi sebelumnya, betul. Oh, ternyata menjelang itu ada balap liar. Nah, itu yang harus diminimalisir sehingga besoknya itu tidak terjadi. Tapi kalau itu dibiarkan saja oleh pihak kepolisian, tidak terkelola dengan baik, tidak lihat dengan baik, ya pada akhirnya dia melahirkan konflik. Kalau menurut Bung Sam sendiri sebagai Ketua DPD Gamki Provinsi Maluku, ini kan katong lihat ada perkembangan isu dan juga ada sempat media-media sudah juga memberitakan itu. Ada pengalihan isu. Itu menurut Bung Sam sendiri bagaimana? Kalau yang konflik kemarin katanya itu pengalihan isu. Kalau menurut beta itu bukan merupakan bagian daripada pengalihan isu. Banyak orang yang berkepentingan untuk memprovokasi masyarakat Maluku. Dan karena itu beta mengajak masyarakat Maluku secara keseluruhan, mari kita bantu pihak kepolisian, TNI dan Polri untuk mewujudkan Maluku damai. Ini bukan bagian dari pengalihan isu. Mari kita lihat masalah secara baik, bahwa masalahnya adalah apa gitu. Balap liar dan minuman keras. Nah, balap liar di kota Ambon ini sudah menjadi suatu kebiasaan. Yang buruk lah. Yang buruk, kebiasaan buruk. Kebiasaan buruk itu. Dan karena sudah menjadi satu kebiasaan, ya itu harus bisa diantisipasi oleh pihak. Makanya Gamki sangat kecewa sebenarnya. Kok balap liar itu sepertinya ditinggalkan gitu saja. Jadi tradisi balap liar itu dibiarkan terjadi dalam kota Ambon. Ya, akibatnya balap liar terjadi dalam kota Ambon, ya konfliknya seperti itu terjadi. Itu yang disayangkan ketika ada momen, ada race, ada yang resmi lah seperti road race, ada drag, itu tidak ikut. Nanti setiap hari malam yang seharusnya waktu road race itu kan itu momen yang paling bagus lah untuk supaya bisa meningkatkan prestasi lewat, kalau memang hobinya memang motor balap, ya ikutlah daftar. Jangan balap-balap liar, nanti kalau cilaka, jatuh itu kan banyak kejadian kemarin waktu kalau di Batu Meja itu kan ada yang sampai tabrak meninggal. Iya, betul. Jadi terlepas dari semua itu, sebenarnya ini juga bukan saja menjadi tanggung jawab pihak kepolisian. Kemarin pernyataan DPD Gamki Maluku itu sudah cukup jelas. Kedepannya di tahun 2025 ini juga harus menjadi catatan perhatian dari pemerintah provinsi maupun pemerintah kota. Di kota Ambon lebih khusus, maka itu jadi catatan perhatian pemerintah kota Ambon. Ya, kalau anak-anak muda punya bakat untuk balap seperti itu, ya coba kita pikirkan lahannya di mana. Dibuat sirkuit seperti itu buat mereka. Nah, ketika sirkuitnya sudah jadi, ya tinggal penegakan aturan saja. Betul. Sehingga jalan itu bukan dijadikan sirkuit, sirkuit tempat untuk balap. Betul. Nah, kalau jalan dijadikan tempat sirkuit karena tidak ada sirkuit yang disiapkan oleh pemerintah, jalan dijadikan tempat sirkuit yang pada akhirnya dia berdampak pada meluasnya masalah. Betul. Nah, apalagi yang balap ini adalah anak-anak yang sudah terlibat miras, itu lebih hancur lagi tuh. Betul, Bung Sam. Nah, jadi pada akhirnya balap mengakibatkan miras, terlibat balap, dia mengakibatkan munculnya konflik, dia ditarik masuk ke dalam simbol agama, berarti selesai. Nah, karena itu beta berharap bagi masyarakat Maluku, bagi anak-anak muda secara keseluruhan, bahwa jangan pernah kita membawa simbol-simbol agama dalam masalah-masalah yang sebenarnya kita ciptakan. Jadi kalau ada masalah,
mari dibicarakan dengan baik-baik, kita pakai jalur hukum untuk menyelesaikan masalah itu. Jangan ditarik, jangan merusak rumah-rumah ibadah. Iya. Karena saya mau bilang bahwa catatan kelam konflik yang lalu itu dia bermula dari konflik antar pribadi yang terseret menjadi konflik suku. Iya, betul. Tapi yang berhasil menghancurkan masyarakat Maluku ini ketika konflik suku berubah menjadi konflik agama. Iya. Nah, catatan-catatan ini harus dijelaskan buat masyarakat Maluku, harus disampaikan buat masyarakat Maluku, sehingga kita mau saling menerima ya menerima yang utuh gitu, jangan setengah-setengah. Yang pada akhirnya nanti dia melahirkan konflik yang berikut. Iya. Jadi jangan sampai pada akhirnya masyarakat tidak mampu mengelola, simbol-simbolnya dimasukkan yang pada akhirnya ditarik menjadi konflik agama, padahal masyarakat Maluku sama sekali sudah tidak berkeinginan. Betul. Siapa yang berkeinginan? Sudah tidak berkeinginan sama sekali. Kita hidupnya sudah damai. Kemarin Universitas Patimura berhasil melakukan program KKN kebangsaan itu yang sangat luar biasa. Iya. Dan ada kesaksian dari masyarakat mahasiswa yang hadir. Maluku sudah damai. Iya, betul. Dan katong berhasil keluar dari konflik sosial 99 itu. Salah satu provinsi yang punya kearifan lokal yang sangat luar biasa, dan itu perlu ditanamkan bagi anak-anak muda yang ada di Provinsi Maluku. Betul. Berarti ke depan menjadi PR ya bagi semua. Jadi PR, betul. Oke, saudara semua, menarik kita punya podcast. Kita berbincang dengan Ketua DPD Gamki Provinsi Maluku terkait dengan konflik kemarin yang barusan terjadi. Banyak hal yang bisa kita ambil, kita lihat, kita terima, dan kita berlakukan dalam kehidupan kita sehari-hari dari perbincangan ini ya, saudara semua yang ada di rumah. Berikut Bung Sam, mungkin dari Gamki sendiri pastilah punya strategi atau kiat-kiat bagaimana cara mengidentifikasi potensi konflik ini yang terjadi dalam ketemu punya anak-anak muda ini. Iya. Bung Sam. Jadi kalau kita pelajari salah satu teori konflik dari Lewis Kosser, itu kan sebenarnya ada yang namanya dengan in group dan ada yang namanya dengan out group. Nah, yang pertama yang harus dilakukan dalam kaitan dengan memitigasi munculnya atau meminimalisir munculnya konflik. Ya, yang penting yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi. Betul. Kira-kira apa potensinya. Jadi saya mengajak masyarakat Maluku secara keseluruhan, mari teman-teman organisasi kepemudaan yang ada di Provinsi Maluku, mari katong gandeng tangan. Katong identifikasi, katong orang tidak boleh menutup mata dari catatan sejarah yang pernah ada. Ada satu istilah yang namanya dengan Historia Magistra Vitae, sejarah adalah guru yang baik. Iya. Jadi mari katong belajar dari sejarah, katong lihat apa yang menjadi potensi munculnya konflik di masyarakat Maluku. Nah, potensi itu harus bisa terkelola. Nah, potensinya apa? Misalnya yang tadi beta sampaikan bahwa potensinya adalah segregasi dari penduduk, segregasi sosial dari pemukiman masyarakat. Nah, ini potensi. Nah, yang berikut, apa yang jadi potensi lagi ketika segregasinya sudah semakin ketat seperti itu? Nah, potensi berikut adalah misalnya miras, misalnya balap liar, dan lain sebagainya. Nah, ketika potensi ini tidak berhasil terkelola, itu dia pada akhirnya membentuk yang namanya dengan in-group. Jadi balap liar di satu lokasi, ketika terjadi kecelakaan dan ketika terjadi pemukulan, maka orang yang terjadi pemukulan atau kecelakaan itu dia akan kembali ke daerahnya, lalu dia membentuk grupnya yang semakin kuat. Jadi kalau implementasi teori Lewis Kosser itu,
dia membentuk in group yang pada akhirnya keluar untuk melawan out group. Oh gitu. Jadi keluar untuk melawan. Jadi ketika in grupnya sudah kuat, itu dia akan keluar. Iya. Nah karena itu makanya ini harus bisa dipahami oleh pihak kepolisian juga. Harus bisa teridentifikasi apa potensinya. Iya. Nah kalau gitu cara menyelesaikannya bagaimana? Pendekatannya tuh gimana? Ya kalau pemerintah sudah berharap bisa di tahun 2025 ini bisa direalisasikan sirkuitnya, ya berarti penegakan hukumnya harus betul. Penegakan hukumnya harus betul. Jadi tidak boleh tebang pilih. Jadi kalau ada yang terlibat ya harus serius dalam penegakan hukum. Iya. Himbauan. Setelah selesai itu ya kita harus ambil langkah penegakan. Karena kalau tidak langkah penegakan hukumnya tidak kuat, ya pada akhirnya kita memberikan ruang sehingga konflik laten itu dia akan muncul. Betul. Jadi identifikasi potensi konflik, lalu mari sama-sama mengelola potensi konflik itu, lalu menaruh rasa kepercayaan. Jadi hindari yang namanya dengan stereotip, prasangka terhadap orang lain. Bahwa beta merasa nyaman datang ke Waihaong, beta merasa nyaman datang kemana saja, melakukan hubungan silaturahmi dengan teman-teman beta di mana saja, tanpa membedakan suku, tanpa membedakan agama, tanpa membedakan budaya. Ini merupakan langkah-langkah yang baik yang harus terus dikembangkan. Betul. Jadi membangun silaturahmi, membangun kebersamaan dengan semua elemen masyarakat, itu yang pada akhirnya mencairkan suasana itu. Dan masyarakat Maluku sudah keluar di situ. Mereka sudah, walaupun sudah terbentuk dalam kelompok, tapi saling mengunjungi itu terus dilakukan. Akibatnya terjadi pencairan. Ya. Sudah tidak ada lagi, masyarakat sudah tidak berpikir lagi. Jadi ketika ada konflik ya itu konflik individu. Iya, santai saja ya. Itu di situ saja lah. Itu konflik individu, bukan konflik antar kelompok yang pada akhirnya membawa simbol-simbol agama, bukan. Betul. Itu konflik individu dan penanganan hukumnya harus jelas. Supaya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegakan hukum itu ada gitu. Iya. Dan karena itu makanya harapannya ya pihak kepolisian harus tegas gitu untuk masalah kemarin. Jadi temukan pelaku. Iya. Temukan pelaku, dikasih sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Sehingga memang betul-betul kita sadar. Betul. Karena kalau sampai ya kasih biar saja, nanti dia akan terulang kembali. Betul, nanti akan terulang kembali. Dan ini bukan merupakan langkah atau solusi yang baik untuk menyelesaikan satu masalah. Iya. Jadi kita harus mengawali dengan potensi konflik. Sama halnya dengan membangun relasi dengan orang lain, kita harus tahu siapa lawan bicara. Cara ketika berkomunikasi dengan orang lain, bahasa yang tepat itu yang mana gitu, sehingga waktu bahasa yang disampaikan dikeluarkan itu tidak menyinggung perasaan orang lain gitu. Menyinggung perasaan orang lain yang pada akhirnya muncul konflik di dalam dirinya, yang pada akhirnya ketika konflik dalam dirinya tidak mampu terkelola, ya dia pada akhirnya berdampak ke orang lain. Betul. Gitu. Apalagi kan Maluku ini terkenal dengan budaya pela gandong. Itu yang utama. Jadi budaya pela gandong ini kalau dia sangat menarik. Budaya pela gandong ini kalau kita pakai pendekatan, ada salah satu ilmuwan dia bilang teorinya namanya fungsional struktural. Ya. Teori fungsional struktural dari Talcott Parson. Jadi dia katakan bahwa nilai-nilai itu kalau dia berhasil teradaptasi. Nah ini pertanyaannya. Apakah nilai-nilai pela gandong itu berhasil diadaptasi tidak? Apakah nilai-nilai agama itu berhasil teradaptasi tidak? Jadi proses adaptasinya dia dimulai dari mana? Dia dimulai dari keluarga. Keluarga dulu. Dia dimulainya dari mana? Dimulai dari masjid, dia dimulainya dari gereja. Dia dimulainya dari semua lembaga-lembaga keagamaan, semua organisasi-organisasi kepemudaan. Itu dia melakukan apa? Proses internalisasi nilai.
Jadi internalisasi nilai di dalam setiap diri pemuda itu. Jadi tanamkan Nah, betul-betul. tanamkan nilai. Jadi ketika nilainya berhasil teradaptasi di dalam diri setiap orang, itu dia akan melahirkan tahap yang kedua yang namanya dengan tujuan. Ada goal yang tercapai gitu. Ketika tujuan itu berhasil tercapai di dalam masyarakat, maka masyarakat itu akan berkembang ke masyarakat yang terintegrasi. Masyarakat yang utuh tanpa konflik. Nah, ketika masyarakat yang utuh itu dia tercapai, maka latensinya itu, L-nya, itu pemeliharaan nilai itu akan terus terjaga gitu. Jadi nanti ketika mau jalan kemana saja, ya dia tahu nilai-nilai keadabannya. Misalnya ada salah satu negara, Butan. Itu tidak pernah ada yang namanya dengan ajaran pendidikan agama di sekolahnya. Tapi nilai-nilai Buddhisnya itu yang berhasil teradaptasi. Jadi semua masyarakat itu berjalan sesuai dengan ajaran Buddha. Itu. Nah, itu yang beta maksudkan. Ketika ajaran agama itu berhasil teradaptasi dalam diri setiap orang, ketika nilai-nilai pela gandong hidup orang basudara, ale rasa beta rasa itu berhasil teradaptasi, lalu dalam diri setiap anak itu, setiap masyarakat, setiap pemuda yang ada di Maluku ini, maka dia akan melahirkan satu integrasi masyarakat dan pada akhirnya nilai-nilai itu akan tertanam. Dan karena itu makanya pentingnya sekolah untuk mensosialisasi, pentingnya lembaga-lembaga keagamaan. Betul. Jadi lembaga-lembaga keagamaan, organisasi-organisasi kepemudaan harus terus menceritakan. Karena kalau sampai kita tidak menceritakan ini terus, pada akhirnya kita takutkan jangan sampai pada akhirnya dia jadi seperti kita bicara mengenai memori bersama, tapi memori kejayaan bersama tentang budaya, tapi budaya pela gandong di Maluku, tapi ternyata budaya itu tidak berhasil terinternalisasi. Ternyata anak-anak muda ini dong satu yang kenal satu gitu. Ternyata anak-anak yang generasi Z yang ini dorang sama sekali tidak berhasil memahami yang namanya dengan budaya pela gandong itu. Dan karena itu fungsi sekolah, fungsi gereja, fungsi masjid, fungsi organisasi-organisasi pemuda, fungsi kampus itu ada di situ untuk membentuk itu, sehingga ya pada akhirnya kita menghasilkan masyarakat yang madani, masyarakat yang baik, masyarakat yang hidup dengan prinsip tolong menolong. Istilahnya kayak orang bilang ketong menanamkan jati diri lah. Iya, betul. Kita orang Maluku ya jati dirinya seperti yang tadi Bung Sam sampaikan, bahwa orang Maluku dengan budaya pela gandong betul-betul harus tertanam dari keluarga, memang betul dari keluarga, sehingga yang kejadian kemarin itu sebenarnya yang bisa dihindarkan ketika nilai-nilai ini dia ada di dalam ketemu punya diri masing-masing, bahwa jati diri kita sebagai orang Maluku yaitu budaya pela gandong, bahwa ketemu punya saudara, ketemu punya keluarga, ketemu Kristen tapi ketemu punya saudara pela, ketemu punya pela misalnya ada di kampung Muslim, kan seperti itu. Misalnya ketemu penggandong ada di sana. Terus dari kejadian-kejadian historikal yang dulu terjadi, akhirnya bisa angkat pela darah, pela perang dan pela lain sebagainya kayak gitu tuh Bung Sam. Kalau dari Gamki sendiri Bung Sam, sampai sekarang dari kepemimpinan Bung Sam sudah ada kolaborasi dengan instansi pemerintah atau dengan aparat penegak hukum sejauh ini sampai di mana Bung Sam? Jadi kemarin pasca pelantikan di September 2024 kemarin, pasca pelantikan itu Gamki punya tanggung jawab untuk mewujudkan Maluku damai. Makanya kata orang coba buat yang namanya dengan deklarasi Gamki mewujudkan pemilu damai. Dan beta Ketua DPD Gamki Maluku mengucapkan banyak terima kasih buat masyarakat Maluku, karena dengan masyarakat Maluku sudah berhasil mewujudkan pemilu damai. Dan kemarin katong mengundang semua OKP, termasuk pihak kepolisian, Bawaslu dan KPU juga hadir.
semua organisasi kepemudaan yang ada di Provinsi Maluku hadir, termasuk MUI juga hadir, dan katong sama-sama tanda tangan deklarasi GAMKI wujudkan pemilu damai di Provinsi Maluku. Luar biasa. Dan itu sudah berhasil dilakukan, dan katong sudah punya kepemimpinan baru di Provinsi Maluku. Berharap kepemimpinan baru di Provinsi Maluku dapat mewujudkan Maluku yang lebih damai lagi secara keseluruhan. Nah, berarti kemarin sudah soan ke gubernur terpilih dan wali kota terpilih, Pak Bodiwin dan Pak Hendrik. Pada waktu perayaan Natal sempat datang ke Pak gubernur terpilih dan Pak wali kota. Luar biasa. Nah, selain kegiatan itu, GAMKI Maluku juga buat beberapa kegiatan yang berkaitan, misalnya perayaan Hari Sumpah Pemuda. Sumpah Oktober Pemuda kemarin Oktober. Katong buat yang namanya dengan musikalitas puisi. Jadi bagaimana menumbuhkan lagi nilai-nilai yang ada di dalam. Jadi nilai kearifan lokal itu dikembangkan, ditanamkan dalam masyarakat, ditanamkan di dalam jati diri pemuda itu sendiri. Ya, jadi lewat seni ya? Lewat seni. Jadi bagaimana mereka bisa menceritakan damainya di Maluku ini lewat aktivitas berseni, musik dan puisi dari pada saat pelaksanaan kegiatan Sumpah Pemuda itu. Nah, katong juga sudah buat kegiatan menghimpun anak-anak muda di Provinsi Maluku. Di Kabupaten Kepulauan Aru katong buat kegiatan GAMKI Cup 1, memperebutkan Piala DPD GAMKI, Ketua DPD GAMKI Maluku. Bola voli. Jadi semua potensi anak-anak muda itu katong kumpulkan. Jadi bakat-bakat itu coba dikembangkan lewat turnamen voli yang dilakukan di DPC GAMKI Aru. Luar Dan biasa. itu sudah berhasil dilakukan. Ya, harapannya ke depan ya semua potensi anak muda itu berhasil terkelola dengan baik gitu. Sehingga memang katong tanggung jawab membangun Maluku bukan saja tanggung jawab ada di Pak Gubernur Maluku terpilih saja, tapi tanggung jawab membangun Maluku ini ada di semua elemen yang ada di Provinsi Maluku ini. Pemerintah Provinsi Maluku, pemerintah kota, tokoh-tokoh agama, dan masyarakat Maluku secara keseluruhan. Itu tanggung jawab membangun Maluku. Ya, sama halnya dengan tanggung jawab menciptakan Maluku damai ini. Bukan saja ada di tangan pihak kepolisian, bukan saja ada di tangan Pak Kapolda, bukan. Menciptakan Maluku damai ini ada di tangan semua masyarakat Maluku. Betul. Jadi semua orang punya kepentingan untuk wujudkan Maluku damai ini. Dan karena itu membiasakan diri untuk menceritakan tentang kebaikan. Betul. Nah, untuk mewujudkan Maluku damai, maka belajar untuk membiasakan diri untuk menceritakan sesuatu yang baik. Betul. Bukan memprovokasi. Betul. Karena kalau terbiasa memprovokasi, ya pada akhirnya munculnya konflik. Sama halnya dengan ini kan. Menarik juga kalau kita baca bukunya siapa, Eric Fromm itu kan, dia bilang bahwa di dalam diri setiap manusia itu kan ada to be, ada to have. Jadi ada pikiran-pikiran negatif, ada pikiran-pikiran yang positif. Nah, beta mengajak masyarakat Maluku untuk terus berpikir positif. Jangan selalu membiasakan diri untuk berpikir negatif. Betul. Karena kalau selalu membiasakan diri berpikir negatif buat orang lain, ya pada akhirnya itu salah satu muncul konflik tuh di situ. Iya. Ini pembawaannya tetap negatif terus. Iya, negatif terus. Pokoknya nanti Pak Gubernur kerja yang bagus, selalu berpikir negatif. Pak Kapolda buat yang bagus, selalu berpikir negatif. Jadi semuanya negatif, padahal tidak boleh seperti itu. Betul. Jadi berpikir positif, sama-sama wujudkan Maluku damai, sehingga betul-betul Maluku bisa keluar menjadi salah satu provinsi yang berhasil mengelola potensi yang begitu banyak di Provinsi Maluku ini. Iya, Usam, luar biasa kita punya diskusi hari ini terkait dengan konflik yang kemarin, terus peran GAMKI. Mungkin terakhir Bung Sam,
ada pesan atau harapan yang mungkin bisa disampaikan ke ketemu punya masyarakat Maluku, pemirsa Lautan Teduh yang ada di rumah, terlebih khusus lah untuk para pemuda lah. Iya. Iya, silakan Bung Sam. Jadi harapan beta sebagai ketua DPD GAMKI Maluku dan keluarga besar Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia daerah Maluku, harapannya buat yang pertama buat beta punya adik-adik dulu. Iya. Buat beta punya adik-adik, mari katong sama-sama mengendalikan katong punya emosi, jangan terpancing. Betul. Jangan terpancing lalu kalau adik-adik mau melakukan aktivitas balap, minta pihak kepolisian untuk memfasilitasi itu supaya dicari tempat yang baik gitu. Nah, yang berikut, kalaupun ada masalah, mari sama-sama katong selesaikan dengan cara baik gitu. Jangan pernah membawa simbol-simbol agama, karena dengan membawa simbol agama maka memori yang lama itu sudah pasti akan muncul. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, buat beta punya teman-teman semua organisasi kepemudaan dan organisasi kemahasiswaan yang ada di Provinsi Maluku secara keseluruhan, mari teman-teman, tanggung jawab membangun Maluku ini untuk Maluku ke depan ini ada di katong punya pundak. Ketika 5-10 tahun atau 15 tahun ke depan yang akan memimpin dan yang akan membangun Maluku ini ya katorang, anak-anak muda yang ada di semua organisasi kepemudaan, baik organisasi kepemudaan, organisasi gereja dan lain sebagainya. Katorang merupakan anak-anak yang nanti, anak-anak muda yang nanti akan meneruskan tongkat estafet itu. Dan karena itu mari katong sama-sama wujudkan Maluku damai. Katong sama-sama saling membuka diri, saling menerima. Ada hal-hal yang perlu dikomunikasikan, mari katong komunikasi bersama supaya masalah itu bisa terselesaikan. Jadi ketika katong menyimpan masalah, menyimpannya di dalam hati, pada akhirnya masalahnya tidak bisa terselesaikan. Tapi ketika bisa dijelaskan, maka katong akan bicara secara bersama-sama. Lalu buat masyarakat Maluku secara keseluruhan, mari katorang mengikuti himbauan yang disampaikan oleh tokoh-tokoh agama, baik di gereja, baik di masjid, di mana saja, mengikuti himbauan yang disampaikan oleh pihak pemerintah kota, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, maupun himbauan yang disampaikan oleh tokoh-tokoh masyarakat. Jangan terprovokasi. Betul. Penting jangan terprovokasi. Kita harus bilang buat semua orang yang ada di negara ini dan yang ada di dunia bahwa Maluku sudah damai. Yang kemarin itu cuma riak-riak kecil. Betul. Dan harapan riak-riak ini tidak terulang kembali. Nah, itu yang jadi cita-cita beta dari Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia Maluku, mau menyampaikan buat masyarakat Maluku secara keseluruhan, mari katong wujudkan Maluku damai, karena tanggung jawab untuk wujudkan Maluku damai ada di tangan katong masing-masing. Siap. Seperti itu. Terima kasih Bung Weber dan teman-teman dari Lautan Teduh ya. Semoga keteduhan itu dia memberikan inspirasi buat masyarakat Maluku, masyarakat Kota Ambon. Siap. Dengan pemimpin yang baru untuk terus membangun Maluku dan Kota Ambon semakin baik ke depan. Terima kasih juga Bung Sam. Pemirsa Lautan Teduh yang ada di rumah, demikian podcast kita di hari ini bersama dengan Ketua DPD GAMKI Provinsi Maluku, Bung Sam Retiau. Nantikan episode selanjutnya dengan narasumber-narasumber yang lain. Bung Sam, ketemu suara ketemu pemirsa di rumah juga. Oke. Amato, ora et labora. Shalom. Oke. Oke, Bung Sam. Thank you banyak, siap.